Rumah Pemulihan Gerasa bernaung dalam pelayanan Yayasan Gerakan Asih Abadi Indonesia. Nah, Rumah Pemulihan ini berdiri sejak tahun 2011. Jadi awalnya dari suami saya, Bapak Pendeta Lukas Sagotra. Jadi dia yang menangkap ya isi hati Allah untuk melayani wanita-wanita ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Pada suatu hari dia katakan kepada saya bahwa sangat kuat di hatinya untuk melayani orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Nah, pada saat saya mendengar itu, ya jujur saya kaget. Karena selama ini tidak pernah ada pembicaraan dalam keluarga kami bahwa ada di hati untuk urus orang seperti itu. Nah, saya tanya kepada suami saya, apa yang melatar belakangi kenapa kamu tiba-tiba datang ke saya share mau melayani ODGJ? Dia katakan begini, untuk lihat orang yang mengalami gangguan jiwa di jalan itu satu pemandangan yang sudah umum ya. Jadi kita lihat ya udah hanya sebatas kita lihat, kita kasihan, tapi tidak ada action untuk itu. Nah, saya katakan kepada dia, nah kenapa kok sekarang mau? Dia katakan begini ke saya, Tuhan bawa dia untuk lihat ada satu wanita ODGJ diperlakukan tidak baik. Nah, akhirnya di hatinya ada satu pernyataan, lakukan sesuatu buat orang-orang seperti ini karena mereka berharga di mataku. Suami saya sharing ke saya, awalnya saya menolak karena saya pikir bukan hal yang mudah untuk urus ODGJ ya. Karena stigma tentang mereka itu bukan yang positif, semuanya itu negatif. Saat itu saya tanya kepada suami saya, yang kita mau urus itu ODGJ dari rumah atau dari jalan. Saya berpikir begini, kalau dari rumah ya berarti kita bisa tanya ke keluarga. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab sampai akhirnya dia mengalami depresi. Nah, selain itu juga saya bisa dapat informasi karena ya dengan dia mengalami gangguan jiwa ya bisa saja ada penyakit tubuh yang lain. Nah, tapi kalau yang dari jalan sama sekali kita tidak ada informasi tentang orang-orang seperti itu. Nah, saya katakan kepada suami saya, berikan saya waktu untuk berdoa. Karena sekali lagi tidak gampang untuk mengurus orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, apalagi yang dari jalan. Jadi hati saya sebenarnya menolak pada saat itu. Tapi untuk saya menjaga hati suami saya katakan kepada dia, berikan saya waktu untuk berdoa. Tapi sesungguhnya saya tidak berdoa. Sama sekali saya tidak berdoa. Tapi hampir tiap hari suami saya katakan kepada saya, bagaimana jawaban kamu, respon kamu seperti apa untuk mengurus mereka. Saya akhirnya berpikir, Tuhan, apakah ini serius? Apakah ini memang yang Tuhan taruh di hati suami saya untuk urus orang-orang seperti ini? Nah, akhirnya saya berdoa ke Tuhan. Doa saya waktu itu sangat sederhana sekali, saya katakan begini, Tuhan, kalau ini yang Engkau mau untuk kami keluarga lakukan, untuk melayani wanita-wanita ODGJ yang dari jalan, berikan saya peneguhan. Saya tidak mau peneguhan dari orang lain. Tapi biarlah berikan saya peneguhan itu melalui kedua anak saya. Karena saya punya 2 orang anak wanita. Ya, dan saat itu anak saya yang paling sulung, yang gede itu sudah kelas 3 SMA. Berarti mereka sudah bisa diajak ngobrol. Karena saya berpikir begini, karena kami sudah berkeluarga dan sudah punya anak, bagi saya keluarga inti itu sangat utama. Ya, jangan sampai pada saat saya dan suami yang adalah orang tua mereka melakukan pelayanan ini, tapi anak-anak tidak setuju pada akhirnya. Jangan sampai kami keluarga inti tidak sepakat. Jadi bagi saya kesepakatan keluarga inti, kalau toh memang sudah sepakat berarti segala risiko itu kita bisa tanggung bersama. Nah, saya juga tanya ke suami saya, apa yang menjadi visi kamu untuk melayani ODGJ seperti ini? Dia katakan, visi yang Tuhan taruh di hati saya supaya mereka dipulihkan, diselamatkan, dan mereka jadi berkat. Karena orang-orang seperti ini juga berharga di mata Tuhan. Ya, bukan hanya kita yang sehat, tapi mereka juga berharga di mata Tuhan, dan mereka itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan
dengan doa dan pergumulan, dan saya juga puasa, dan pada akhirnya saya tanya ke anak-anak saya. Tapi waktu itu saya berdoa itu cukup lama ya, sempat berbulan-bulan, ya mungkin kurang lebih 4-5 bulan. Nah, saya tanya kepada anak saya pada waktu kami mesbah keluarga pagi, saya tanya anak-anak, tapi sebelum saya tanya kepada mereka, saya cerita kepada mereka tentang ODGJ. Bahwa ODGJ itu sangat arogan, menakutkan, mereka bisa melakukan sesuatu ya yang bisa juga berisiko buat nyawa kita, dan bagi ODGJ dia melakukan sesuatu tidak ada hukum positif. Nah, kalau terjadi sesuatu kita mau buat apa? Kita nggak bisa tuntut. Jadi saya katakan kepada anak-anak saya bahwa melayani ODGJ itu satu pelayanan yang penuh dengan tantangan. Nah, setelah saya cerita, saya berpikir begini loh. Saya mau pengaruhi pikiran anak saya dengan saya cerita dan saya takut-takutin mereka, tapi itu satu kenyataan. Itulah ODGJ. Nah, saya berpikir dengan saya ceritakan kepada anak saya akan takut untuk menyetujui. Tapi ternyata dugaan saya itu sangat keliru. Begitu saya tanya kepada anak saya, Cici, adik, mami dan papi, orang tua kalian mau melayani wanita-wanita ODGJ yang dari jalan. Nah, bagaimana respon kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Dan apa jawaban anak saya? Mereka katakan kalau memang mami papi mau melayani mereka, kita anak-anak setuju aja. Tidak masalah buat kita. Nah, begitu saya mendengar pernyataan anak saya, aduh saya kaget. Dan saya bilang begini, Tuhan, ini jawaban doa buat saya. Dan saya lebih takut kepada Tuhan daripada zona nyaman saya. Nah, waktu itu saya ngomong kepada suami saya, oke, tapi kita coba 1-2 orang dulu ya. Apakah kita sanggup untuk urus mereka? Nah, jadi itulah awalnya ya, sampai pelayanan ODGJ ini ada sejak bulan Oktober 2011 sampai saat ini. Jadi intinya karena satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan mau kita layani mereka supaya mereka punya kehidupan yang layak. Mengapa wanita yang kami urus? Pertama, wanita itu sangat rentan dengan tindak kejahatan. Maaf, wanita itu di jalan bisa diperkosa. Nah, kalau laki-laki tidak ada yang bisa ganggu laki-laki. Karena kebanyakan orang takut sama laki-laki. Nah, dan kedua, wanita itu sangat rentan dengan sakit penyakit. Nah, itu yang menjadi alasan mengapa Gerasa fokus pelayanan pertama itu kepada wanita. Nah, waktu suami saya share ke saya tentang pelayanan ini, bahwa dia mau melayani ODGJ, saya lupa tadi saya jelaskan ya. Saya tanya kepada suami saya, yang kita mau layani itu laki atau perempuan? Saya berpikir begini, kalau laki berarti itu tugas suami saya. Untuk mandikan mereka, untuk urus mereka. Karena tidak mungkin laki-laki yang dilayani, terus saya perempuan yang harus maju. Ya, karena itu berisiko. Maaf, kalau sampai dia dikuasai dengan hal-hal yang negatif di pikiran dia bisa terkam saya, misalnya seperti itu. Dia bisa melakukan satu perbuatan yang tidak baik. Nah, makanya saya tanya kepada suami saya waktu itu, yang kita mau layani laki atau perempuan. Saya berpikir yang mau dilayani laki karena suami saya yang sharing ke saya. Saya berpikir laki. Nah, kalau saya berpikir, wah Tuhan, kalau laki ya sudahlah, itu bagian suami saya. Saya mungkin akan menjadi penyemangat buat dia. Ayo semangat, ayo semangat. Tapi di luar dugaan saya, suami saya katakan perempuan. Nah, kalau perempuan berarti itu tanggung jawab saya. Tidak mungkin tanggung jawab suami saya. Mohon maaf. Suami saya itu bukan seorang dokter, bukan profesi. Memang dia sebagai hamba Tuhan. Apakah dengan dia hamba Tuhan dia melakukan lebih, misalnya dia memandikan dan cebokin mereka, membersihkan? Apakah itu tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain? Ya, beda dengan seorang dokter, misalnya dokter Objin. Betul Pak, dia dokter, memang sudah ada sumpah dokter bahwa dia harus melayani. Apakah pasiennya ya mau ke dia atau tidak? Ya, yang namanya Objin kan pasti perempuan semua, itu sudah terikat. Tapi ini wanita. Nah, akhirnya saya berpikir, Tuhan, berarti ini tugas dan tanggung jawab saya setiap hari.
ya, bahwa saya harus urus mereka. Nah, saat itu memang saya bergumul, saya berdoa, Tuhan ini nggak mudah. Karena jujur saya takut kepada orang-orang seperti itu. Ya, makanya saya ngomong sama suami saya, ya karena mereka wanita berarti itu tanggung jawab saya. Bukan tanggung jawab dia. Ya mungkin kehadiran dia itu akan menjadi ya figur ayah. Tetapi untuk urusan praktis, ya seorang ibu untuk urus anak, karena mereka wanita, ya berarti itu tanggung jawab saya. Makanya ya saya juga berdoa bergumul untuk hal itu. Nah jadi sampai saat ini ya puji Tuhan, Tuhan tetap berikan kekuatan dan kemampuan untuk urus wanita-wanita ini. Dan saya bersyukur ya dengan wanita yang dilayani jadi mengurangi resiko untuk terjadi tindakan yang tidak diinginkan di tengah jalan. Ya di saat mereka di jalan, misalnya mereka diperkosa, terus akhirnya mereka hamil. Nah itu juga kan bisa bikin repot Pak. Sampai saat ini Gerasa melayani 71 wanita dewasa dengan range usia 19 sampai kira-kira 60-an tahun ya. Karena memang mereka tidak punya identitas. Kami jemput dari jalan tanpa identitas. Jadi kalau saya lihat ya dengan perkiraan usia dengan juga fisik, oh ya kira-kira umurnya segini. Dan sudah ada juga yang pulang. Ya, ada yang dijemput oleh keluarga dan keluarga juga cari informasi ya bisa di internet. Nah sekarang kan zamannya sosial media ya, jadi mereka juga yang mungkin cari-cari keluarganya yang hilang, yang terlantar, ya akhirnya ya mereka juga ada yang jemput. Ada juga yang sudah pulang, ya ada yang pulang sendiri, ada yang kami antar pulang. Tapi ada juga yang kabur. Karena ya mereka juga nggak nyaman mungkin ya, karena selama ini nyaman tinggal di jalan. Ya biasanya kalau yang kabur itu kami jemput hari ini, besok cari nggak ada. Ya bisa dia keluar lompat tembok atau pas pagar terbuka dia kabur. Tapi kalau seperti itu kami tetap cari. Tapi kalau tuh memang sudah dicari berhari-hari tidak ketemu, akhirnya saya berkata ya sudah, berarti ya Tuhan ya mungkin ya dalam hal ini bukan dia yang harus kami layani. Ya sudah kalau memang tidak ketemu ya udah. Tapi ada juga yang sampai sudah 5 kali kabur, tapi 5 kali juga kami bisa ketemu dia di jalan lagi. Dan ada juga yang sudah pulang ke tengah-tengah keluarga, tapi keluarga gak terima. Dan pada akhirnya ada di jalan lagi. Dan luar biasa kasih Tuhan, setelah cukup lama meninggalkan Gerasa, pulang ke keluarga, keluarga tidak terima, dan dia terlunta-lunta lagi di jalan. Luar biasa kasih Tuhan, Tuhan bisa pertemukan kembali. Untuk pemulihan terhadap mereka, karena kami tidak menggunakan obat, jadi kita terapi sosial dan pelayanan rohani. Jadi di sini ya saya, kami keluarga juga dan tim yang ada ya doakan mereka. Pendekatan kasih, ajak sharing, konseling ya untuk kita bisa tahu apa penyebab sampai akhirnya dia mengalami seperti itu. Dan karena mereka wanita ya, semua masalah yang ada adalah masalah tentang keluarga, terutama masalah laki-laki Pak, masalah laki-laki. Jadi mereka mengalami depresi itu karena merasa tersakiti, suami selingkuh atau KDRT. Karena wanita itu kalau diajak menderita itu sangat siap. Tapi kalau sudah masalah tersakiti hatinya, kalau orang tidak kuat, ya pasti dia akan sangat kecewa dengan kehidupannya. Nah jadi untuk pemulihan kepada mereka, jadi pelayanan doa, sosial, dan kami memberikan mereka pekerjaan. Jadi terapi kerja, supaya mereka tidak bengong, ya tidak melamun. Jadi di sini saya terapkan tidak boleh ngelamun. Jadi ada jam-jam tertentu, misalnya pagi mereka saya kumpulkan bersama.
Nah kalau pagi itu Pak Lukas suka pimpin mereka doa, doakan mereka supaya mereka pulih jiwanya. Setelah itu mereka harus bersih-bersih, ya mandi. Selesai mandi mereka sarapan, selesai sarapan mereka bikin keset. Bikin keset, ada juga mesin jahit, mereka bisa jahit yang sobek-sobek bajunya. Kita lagi akan ajarkan mereka sekarang, sudah ada beberapa tapi cumannya saat ini berhenti untuk bikin tas ya, untuk tas belanja. Dan ada yang bisa bikin packaging spare part mobil. Jadi adalah satu perusahaan. Waktu mereka datang berkunjung ke Gerasa, dia katakan begini, mereka bisa dipekerjakan, tatap ke depan. Jadi berikan lagi mereka pencerahan ya Pak ya. Kasih mereka pencerahan supaya mereka semangat hidup. Malam sudah mereka nonton sebentar ya sampai jam 8 jam 9 tidur. Jadi itu. Jadi kami kembalikan mereka kepada rutinitas. Supaya apa? Kebiasaan-kebiasaan yang buruk di jalan lama-lama bisa terbiasa lagi. Dengan memberikan mereka satu pekerjaan yang memang sudah diatur jam-jamnya Pak. Sampai pada akhirnya mereka bisa bekerja dengan baik. Nah, yang dilayani di Gerasa karena memang mereka semua pasien dari jalan yang mengalami gangguan jiwa. Otomatis yang di jalan itu mereka tidak makan makanan yang bergizi. Pola hidup itu betul-betul kacau balau ya. Mana mereka mau pola hidup sehat. Ada sampah, di tong sampah ambil makan. Ada puntung rokok, diisep ya semua. Gelas aqua, ada air mereka minum. Jauh dari kesan layak. Otomatis ya berpengaruh lah kepada kesehatan tubuh mereka. Jadi di Gerasa itu selain gangguan jiwa, penyakit tubuh jasmani juga ada. TBC, sipilis, hepatitis. Jadi itu kan beresiko. Tidak mudah untuk urus. Bahkan kami jemput itu ada 71 wanita dewasa yang TBC. Paru-paru akut. Harus berikan obat. Itu bukan gampang. Karena satu hari saja kita tidak kasih obat ya sudah kita ulang lagi. Nah kalau penyakit tubuh jasmani kami upayakan pengobatan ke rumah sakit. Dan kita secara berkala ronsen paru-paru mereka. Ya, ke dokter umum dulu. Kalau akhirnya hasil dari lab, dari ronsen diindikasi paru-parunya bermasalah, baru kita dirujuk ke dokter spesialis paru. Dan kami obati. Tuntas. Nah, kalau ada yang TBC, saya mengajukan ke dinas kesehatan. Nanti mereka menunjuk misalnya puskesmas untuk follow up obat TB. Nah, jadi kami dapat obat dari puskesmas untuk mereka. Gitu. Jadi bukan cuma penyakit psikis, ya tubuh juga ada. Dan karena mereka tidak mandi-mandi di jalan, hampir seluruh badannya itu luka, ya bernanah dan penyakit kulit yang cukup serius. Maaf, alat kelamin mereka semuanya pada busuk. Dan yang sipilis, di sipilis ada 6 orang, ya kita obati. Harus ya. Dan penyakit kulit, nah saya saksikan waktu pasien kami, jiwa-jiwa yang kami layani itu ada kurang lebih 44 orang. Dan mereka semua punya penyakit kulit yang sangat serius ya. Jadi dari leher sampai ke kaki itu semua bernanah. Waktu saya lihat itu saya sampai geleng-geleng kepala, saya bilang Tuhan bagaimana. Dan saya bawa ke dokter. Dan dokter katakan ini penyakit kulit yang menular. Di saat saya dengar menular, saya kaget, saya berpikir begini. Saya tanya sama dokter, dokter menularnya bagaimana? Semua seisi rumah Bu bisa ketularan. Saya pikir anak saya pikir ada anak-anak kecil. Aduh Tuhan bagaimana. Dan dokter kasih saya resep. Resep satu orang itu dokter spesialis lain, ini obat saja 400.000 lebih. 400.000 lebih dikali 40-an orang. Wow, itu cukup besar. Ini kesaksian saya. Saya pulang dari dokter spesialis kulit, itu di rumah sakit di Bekasi. Saya nangis sama Tuhan dan nangis seperti anak kecil. Saya bilang, Tuhan, mau makan saja itu pergumulan. Ditambah mereka harus diobatin. Wah, saya bilang Tuhan bagaimana ini?
Saya sampai di sini, saya cari tahu tentang penyakit itu. Saya browsing, saya cari-cari. Nah, saya dapat ada beberapa obat. Terus saya ke apotik. Jadi saya ke toko obat di Bekasi, ada satu tempat ya, memang seperti Jakarta, ada toko obat semua di situ. Dan mereka kasih saya obat seperti yang dokter resepkan. Saya bilang, kalau obat seperti itu ya saya sudah terima resep. Justru saya cari obat yang lain yang murah. Sudah. Jadi saya berangkat dari pagi sampai jam 1:30. Saya hanya bilang begini, Tuhan, saya sudah lelah. Saya sudah cari di seluruh Bekasi, tidak ada obat. Ya memang saya cari, mereka katakan ibu sudah tidak ada. Ya dan memang obatnya nggak ada. Pada saat saya mau pulang, begitu saya naik ke mobil, tiba-tiba ada satu bisikan yang kuat di hati saya. Lihat ke belakang. Sebelum saya starter mobil, lihat ke belakang. Saya akhirnya turunin kaca spion. Turun dan ke toko obat itu. Betul. Saya mau taat. Saya turun dari mobil, saya ke toko obat. Dan saya cerita sama orang yang jual obat. Saya butuh obat ya dengan kondisi kulit seperti ini. Dan luar biasa. Dia katakan begini sama saya, ibu ini obatnya. Saya tanya, satu namanya poti atau apa, berapa? Dia bilang 4.000. Begitu saya dengar dia bilang 4.000, saya bilang, Tuhan Yesus, apakah ini benar obatnya? Sangat murah sekali. Dan di situ ada 5 kotak. Satu kotak isi 24. Saya bilang, saya beli semuanya. Jadi 5-5-nya saya beli. Dan saya berdoa, Tuhan berkati obat ini. Saya percaya ini yang Tuhan mau untuk pengobatan kepada mereka. Dan akhirnya saya bawa dan saya pakaikan mereka, salep seluruh tubuh mereka. Dan luar biasa, hanya 4 hari akhirnya kulit mereka semuanya bersih. Wah, itu kesaksian yang luar biasa, pertolongan Tuhan. Nah jadi selain psikis, ya, penyakit tubuh juga. Kesulitan terbesar itu banyak ya. Urus orang yang normal saja mengalami kesulitan, apalagi mereka yang berkebutuhan khusus. Kesulitan saya itu dalam soal kebersihan, Bapak. Ya, karena untuk pemulihan saya percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil ya. Di Gerasa sendiri kami tidak pakai obat penenang. Ya, tidak ada tenaga medis ya, dokter jiwa untuk kejiwaan, pemulihan. Nah, jadi tantangan terbesar saya itu dalam soal kebersihan misalnya begini, mereka kami jemput di jalan. Sampai di sini itu kan kotor sekali, ya, dekil, kumel, jorok, baunya minta ampun ya. Dibersihkan di sini semuanya. Nah, setelah itu kan saya baurkan dengan teman-temannya. Nah, buang air besar sembarangan, buang air kecil sembarangan. Yang tidak suka pakai baju, misalnya ada yang kami jemput di jalan, maaf ya, telanjang. Dia sudah nyaman dengan telanjang. Begitu sampai di sini pakaiin baju, nggak mau. 5 menit kita kasih baju. 5 menit kemudian dia buka baju, dia sobek-sobek bajunya. Terus dia buang air besar, di mana dia berdiri dia buang air besar. Dia buang air kecil. Dan bukan hanya itu saja, kotorannya dia pakai buat main. Dia taruh di mukanya, digosok-gosok, dia taruh di kepala. Itu awalnya loh, ya. Atau enggak dia tempel semua di tembok-tembok. Bahkan yang lebih ekstrim lagi ada yang dimakan. Nah, kondisi seperti ini ya itu kan satu tantangan terbesar ya, karena mengajarkan mereka bagaimana untuk mereka bisa hidup yang benar ya, kebersihan. Jadi akhirnya kami harus urus mereka itu seperti anak kecil. Ini bayi besar loh. Kalau bayi kecil lucu, ini bayi besar. Urus mereka bagaimana harus mandi yang bersih, karena mereka tidak mau mandi. Jadi awalnya ya memang harus dimandikan dulu. Makan, itu makannya tuh seperti binatang. Ambil piring, deketin di mulut, dimakan seperti itu. Terus kotorannya misalnya diambil, taruh di baju cucian. Padahal baju itu mau dicuci, taruh di baju cucian. Atau enggak, dia ambil, dia taruh di baju bersih. Nah, itu sih tantangan terbesar.
Di saat saya melihat mereka, saya akhirnya bilang ke Tuhan, Tuhan mampukan. Orang mengalami gangguan jiwa, pasti ada pencetusnya. Pertama, karena masalah, tekanan hidup, pergumulan yang memang tidak terselesaikan. Jadi dia memiliki pemahaman tersendiri dengan masalah yang dihadapi. Jadi bukan karena kerasukan setan. Di dalam kekristenan, firman Tuhan katakan begini, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Jadi dia hanya cari kesempatan buat kita. Kalau kita berikan kesempatan, dia bisa masuk. Tapi kalau kita tidak bisa berikan kesempatan, dia tidak akan masuk, merasuki pikiran kita. Nah, orang-orang seperti ini kan dia memberikan kesempatan. Punya masalah dipikirkan sendiri. Jauh lebih baik kalau ada masalah kita sharingkan. Ya, dan dia berusaha mengatasi masalah sendiri, tapi dia tidak bisa atasi. Otomatis mengalami gangguan tidur, nggak bisa makan. Ya, nah orang-orang yang bisa mengalami gangguan jiwa, pertama karena konsep berpikir dia yang keliru. Dalam hidup ini yang namanya masalah itu selalu ada. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Cumannya kita yang di dalam Tuhan kita punya pengharapan begini. Dalam masalah kita percaya Tuhan pasti berikan jalan keluar. Asal kita berharap dan percaya. Kita pegang firman Tuhan bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja dalam setiap keadaan kita untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita yakin sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan katakan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, orang kalau akhirnya dia hanya pikirin sendiri masalahnya, cara berpikir dia yang salah, otomatis tindakannya dia juga bisa salah. Kalau tindakan dia sudah salah berarti ke sosial juga akhirnya dia tidak mampu lagi untuk bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang di sekitar. Nah, dampaknya ya akan dia alami sendiri. Dia mengasihani diri sendiri, akhirnya dia bisa terganggu jiwanya. Nah, pengalaman kami di Gerasa, saya tidak mengusir-usir setan. Saya tidak tengking-tengking. Saya dan suami dengan kuat iman kami berkata begini kepada Tuhan. Karena memang itu yang Tuhan taruh di hati suami saya. Di saat melayani mereka, kamu harus punya iman yang kuat bahwa orang yang kamu layani sebesar apapun keterikatan mereka tentang dosa dan kuasa kegelapan, kamu harus yakini bahwa Tuhan sanggup untuk menjamah mereka. Jadi polanya begitu mereka sampai ke Gerasa, saya doakan mereka dalam nama Yesus. Segala keterikatan roh, ya, kutuk keturunan apapun itu saat ini kamu dibebaskan dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus membebaskan kamu. Nah, jadi setelah itu kita baurkan Pak. Dan tidak ada untuk sampai maaf ya, wah dia manifestasi. Gak ada. Nah, kalau akhirnya tengah malam dia menjerit, ya kami turun. Diam. Tapi tentunya dengan iman juga mengatakan, diam. Udah tidur. Dalam nama Yesus tidur. Jadi jangan selalu kita mengkaitkan dengan kuasa kegelapan. Nanti iblis senang. Kata iblis lah, saya tidak buat apa-apa, kenapa saya terus dikambing hitam. Kerinduan kami, mereka terlayani dengan baik. Nah, kalau sampai ada keluarga juga mau jemput keluarganya, ya silakan, itu hak mereka. Tapi pengalaman kami, mereka pulang tapi tidak diterima. Akhirnya kembali ke jalan dan harus dilayani lagi. Ya puji Tuhan, Tuhan pertemukan kembali. Jadi di Gerasa itu bisa dikatakan pelayanan seumur hidup. Kalau sengaja kita katakan pulang karena kamu sudah sembuh, kira-kira mau pulang kemana? Belum tentu. Ya, karena keluarga kalau juga kita tidak edukasi, meskipun mereka sudah pulih pulang, tapi kalau keluarga juga tidak tahu cara penanganan terhadap mereka, mereka sangat rentan untuk bisa kumat lagi. Ya, jadi kami berharap dengan keluarga juga datang, misalnya ada keluarga mau jemput, ya kami juga harus edukasi keluarganya, berikan pengarahan kepada mereka supaya mereka juga ya bisa memanage ya tentang emosi kejiwaan keluarga mereka.